أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang disiarkan dari Masjid Al-Madinah, Jalan Raya Parung, Jampang. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir di tengah-tengah kita, Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Syahdan, yang akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi koreksi bagi diri kita, yaitu berkaitan dengan perilaku adalah cermin dari hati dan pikiran. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Habibana Habib Nabil. Kita berdoa semoga ilmu-ilmu dan keberkahan beliau menetes kepada kita semuanya. Amin. Juga tidak lupa host kita yang ganteng luar biasa, Mas Agung. Kita doakan senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Madinah Parung Bogor, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, Hujjatul Islam, Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengutip sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa dikatakan suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang memainkan jenggotnya ketika dia sedang sholat. Seketika Rasulullah kemudian bersabda,
Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya khusyuk, maka niscaya akan khusyuk pula seluruh anggota tubuhnya. Saudara, begitulah demikian anggota tubuh manusia dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merespon segala apa yang dibayangkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam jiwa dan hati kita direspon dan diekspresikan oleh tubuh kita. Bisa dalam bentuk tindakan, kata-kata, bahkan bisa dalam bahasa tubuh yang lainnya. Inilah menunjukkan bahwa hati menentukan perilaku. Dan perilaku cermin daripada hati. Ibarat pepatah mengatakan, pikiran melahirkan tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan membuahkan karakter. Dan karakter inilah yang menciptakan nasib. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika orang sedang marah. Jiwanya sedang marah, penuh emosi, langsung direspon oleh tubuhnya. Mukanya jelek, wajahnya jadi memerah, urat lehernya tegang, kata-katanya jadi kekanak-kanakan, perilakunya tidak bijaksana, bahkan tindakannya sering menzolimi dan merugikan orang lain. Betul. Betul. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh seminar, tidak butuh latihan kalau ingin melahirkan perilaku buruk. Cukup input informasi buruk ke dalam pikiran dan jiwa kita, maka niscaya akan lahir perilaku buruk. Sebaliknya saudara pun demikian. Orang yang senantiasa menginput, memasukkan pikiran dan perasaan-perasaan ke dalam jiwanya yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, insya Allah berpeluang dan berpotensi melahirkan perbuatan dan perilaku yang baik-baik saja. Insya. Karena itulah saudara, kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika segumpal darah daging itu buruk, maka akan menjadi buruk seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Makhluk itu, segumpal daging itu bernama hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu menentukan perilaku kita, bahkan tubuh kita. Maka insya Allah kalau hati sehat, tubuh juga akan sehat. Kalau jiwanya bersih, insya Allah tubuhnya akan kuat. Maka Bapak Ibu, kita sering mendengar dulu ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kelihatannya peribahasa tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Lihat orang gila, badannya keker, sehat, jiwanya bermasalah. Betul.
Belum pernah saya lihat ada orang gila minta dikerokin, kerokin gua dong. Betul. Jadi sesungguhnya yang menentukan tubuh seseorang adalah jiwanya, hatinya. Maka jaga hati kita baik-baik. Hati ini dari hadis yang tadi saya bacakan menunjukkan dengan jelas bahwa hati sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Hati memiliki peran vital menentukan perilaku kita, tindakan kita. Bahkan saudara, dari hati itu seseorang bisa ditentukan kualitas dirinya. Harkat dan martabat kehormatannya lebih dominan ditentukan bagaimana hatinya. Karena itulah dikatakan bahwa hati seperti nahkoda bagi setiap kapal yang berlayar. Hati ibaratnya masinis bagi semua gerbongnya. Hati bak hakim bagi sang terdakwa. Dan hati laksana seorang raja bagi seluruh rakyatnya. Bahkan saudara, dari hati itulah ditentukan keimanan seseorang. Dari hati itulah ditentukan keselamatan, kebahagiaan kita seseorang, terlebih lagi di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan janganlah engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan hati yang suci. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih dan suci semuanya hingga lahir perilaku-perilaku yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Syahdan yang telah menyampaikan sebuah mukadimah yang mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya segenap perilaku kita diawali dari hati. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat menarik sekali. Ketika kita berniat buruk dan tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita berniat baik dan sekaligus diwujudkan, maka kita akan mendapatkan double pahala. Bayangkan saja, semua dipusatkan di dalam hati. Yang jelas, apa yang nampak sesungguhnya apa yang ada di dalam hati. Insya Allah, Habibana akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.